ya. Mungkin Pak Nasir nanti bisa menceritakan apa sih yang diceritakan oleh Pak Hamdan Zulfa kepada kami. Sekedar konteks teman-teman bahwa setelah ketika para teman-teman ex-OCI ini melapor ke Komnas HAM tahun 1997 bulan April ya. Lalu dari Komnas HAM itu memerintahkan kita untuk membentuk tim gabungan untuk menyelidiki, untuk menindaklanjuti rekomendasinya. Gabungan ini berasal dari tim OCI, diwakili dengan Pak Hamdan Zulfa ya, begitu. Ada juga terlibat Pak Tony, dan juga dari Komnas HAM itu sendiri. Nah, kebetulan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait dengan asal-usul, itu yang pergi adalah Pak Hamdan Zulfa. Mungkin Pak Nasif bisa cerita sedikit Pak konteksnya. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media ya. Tadi seperti yang dijelaskan, saya sebenarnya mewakili Pak Hamdan Zulfa. Pada saat itu Pak Hamdan Zulfa memang ditunjuk oleh OCI untuk menjadi kuasa hukum pada saat adanya laporan ke Komnas HAM terkait dengan permasalahan atau dugaan adanya penganiayaan dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya cerita yang disampaikan sekarang heboh di media ini sebenarnya bukan cerita baru kira-kira gitu. Ini sudah pernah dilakukan investigasi mendalam oleh Komnas HAM. Nah, itu poin pertama. Artinya apa? Artinya dugaan-dugaan yang sekarang yang disampaikan ini, bahwa yang tadi diceritakan lah macam-macam tuh ya. Ada penyiksaan, kemudian bahkan dalam tanda kutip ada katanya semacam perbudakan. Itu sebenarnya sudah diklarifikasi, diinvestigasi oleh Komnas HAM tahun 97. Jadi tahun 97 itu ada laporan terkait itu. Kemudian pihak dari Komnas HAM tentu membentuk tim. Nah, di dalam tim itu ada pihak dari OCI tadi disebutkan juga, ada dari Komnas HAM dan juga dari pelapor. Ya. Nah, investigasinya itu tidak hanya kemudian dilakukan melalui interview di kantor Komnas HAM, tetapi juga turun ke lapangan, termasuk melihat lokasi-lokasi yang diduga terjadinya ada dugaan yang dituduhkan itu. Jadi tidak hanya sebatas wawancara di kantor Komnas HAM, tetapi juga melakukan peninjauan lapangan. Tentu ini untuk mengkonfirmasi apakah betul ada bukti-bukti yang valid gitu ya terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan. Dan itu sebenarnya dalam tanda kutip itu sebenarnya bukan investigasi. Kalau investigasi kan itu seolah-olah sudah masuk ke proses pro-justisia, hukum gitu ya. Ini pada saat itu sebenarnya istilahnya adalah pemantauan. Nah, dari sisi pemantauan itu kemudian Komnas HAM menerbitkan rekomendasi. Yang tadi mungkin kalau rekan-rekan ikuti di Komisi 3 itu sempat dibacakan rekomendasi. Nah, hal yang penting mungkin untuk dicermati juga bahwa di dalam rekomendasi itu ya, sebenarnya tidak ada satupun kata atau kalimat yang menyatakan telah terbukti pelanggaran HAM-nya. Kalau teman-teman atau rekan-rekan media baca tadi di dalam rekomendasi itu bahasanya adalah cenderung. Ada kecenderungan terjadi pelanggaran HAM. Ya, mungkin kita semua kalau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kira-kira kalau ada kata-kata cenderung itu, tentu itu bukan sesuatu hal yang sudah bisa dipastikan pasti begitu ya, atau terbukti pasti. Nah, dan itu juga terkonfirmasi dengan adanya press release dari Komnas HAM terakhir itu April kalau nggak salah ya. Tanggal 25 ya? April 2025. Di situ bahasanya juga jelas. Ini yang perlu kami pertegas. Bahasanya adalah dia merefer ke laporan dan rekomendasi Komnas HAM tahun 1997. Bahasanya di situ disebutkan dugaan pelanggaran HAM. Jadi lagi-lagi sebenarnya Komnas HAM sendiri tidak pernah menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Makanya kalau kita mau merefer ke bukti otentiknya kira-kira gitu ya, ke yang
rekomendasi itu yang tadi ditampilkan di Komisi 3 itu kita bisa melihat dengan pasti begitu ya bahwa sebenarnya cerita soal pelanggaran HAM itu sebenarnya tidak ada ya. Nah, itu yang pertama yang ingin kami pertegas. Kemudian yang kedua, bahwa ada indikasi terhadap itu memang di dalam rekomendasi itu ada ya. Indikasinya apa? Ini sekali lagi indikasi ya, artinya bukan sesuatu hal yang telah terjadi dan terbukti begitu. Indikasi baru. Mungkin bisa ditampilkan di situ. Nah, indikasi-indikasi pelanggarannya itu yang pertama adalah terkait dengan asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada indikasi pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak. Kemudian pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak. Nanti akan kita elaborasi terkait dengan tindak lanjutnya. Jadi ada 4 hal itu yang sifatnya indikasi sebenarnya. Dan itu dikonfirmasi sekali lagi oleh Komnas HAM terakhir di April 2025. Nah, dari keempat ini kalau kita lihat tidak ada di situ indikasi adanya penyiksaan. Kira-kira itu. Teman-teman nanti bisa cek sendiri langsung. Jadi tidak ada di situ Komnas HAM menyinggung soal penyiksaan. Artinya apa? Kalau itu memang benar terjadi pada saat itu, tentu hasil pemantauan Komnas HAM akan bicara soal itu, kira-kira gitu. Pasti akan tertera di situ. Tidak mungkin tidak gitu. Nah, karena artinya apa? Kalau Komnas HAM tidak mencantumkan itu, berarti hasil pemantauannya memang tidak menemukan bukti-bukti yang valid terkait dengan adanya dugaan penyiksaan. Itu poin yang kedua. Jadi hanya 4 indikasi ini yang ditemukan oleh Komnas HAM. Kemudian yang ketiga, atas dasar adanya fakta-fakta itu, indikasi tadi, maka Komnas HAM memberikan 4 rekomendasi. Ya. Yang pertama, OCI bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, Komnas HAM, Puskopau, Depdikbud, dan Menpora, perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM. Nah ini, lagi-lagi kalau misalnya dari pihak sebelah mendasarkan pada rekomendasi bahwa terbukti ada pelanggaran HAM, mungkin salah baca kali ya. Di rekomendasi poin berapa ini? 3A ya. 4.1 itu jelas bahwa terjadi perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, 4.2, untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, OCI bekerja sama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, terkait dengan rekomendasi 4.2 ini, pada saat tidak lama setelah terbitnya rekomendasi ini, memang Komnas HAM beserta ada dari pengawasnya. Jadi nggak hanya Komnas HAM sendiri, ada juga pengawas beserta tim pelapor dan juga tim dari kuasa hukum OCI yang pada saat itu Pak Hamdan Zulfa langsung yang ikut, itu menyisir sejumlah lokasi yang diduga itu tempat asal-usulnya anak-anak pemain sirkus ini. Ya. Nah, ketika terjun ke lokasi itu, ya memang tidak ditemukan lagi begitu ya. Sulit karena ini udah beberapa tahun yang sebelumnya begitu ya. Dan dalam tanda kutip memang sejumlah anak-anak yang kemudian diambil ini katakanlah begitu, itu memang ada yang misalnya dari panti asuhan, atau misalnya ada yang dia hanya punya ibu, tidak punya bapak, dan ibunya pun dalam tanda kutip sudah mengikhlaskan lah kira-kira gitu, udah enggak. Sehingga kalau ditanya tadi misalnya soal apakah ada pada saat awal ini perjanjian atau apa, mungkin ya sekarang kita sudah nggak bisa telusuri lagi. Karena pada saat itu Komnas HAM pun sudah berusaha keras untuk menelusuri ke arah sana, memang sulit. Apalagi sebenarnya pelakunya pada saat itu dalam tanda kutip ya, yang membawa anak-anak itu, merekrut lah kira-kira gitu, itu kan Pak Hadi Manansang ya, almarhum Pak Hadi Manansang. Sehingga
yang 3 orang sekarang ini memang nggak tahu menahu gitu loh. Bagaimana kemudian anak-anak itu kemudian bisa sampai ke rumah Pak Hadi kemudian ikut untuk bermain sirkus. Tetapi bukan berarti tidak ada upaya. Sudah ada upaya terkait dengan hal itu. Nah, pada saat itu ya prinsipnya dari Komnas HAM karena sudah melihat langsung kondisinya ketika didatangi sejumlah lokasi yang sekali lagi diduga tadi adalah tempat anak-anak ini kemudian diambil. Nah itu kemudian ya Komnas HAM tentu tidak mau kemudian setback ke belakang lagi kira-kira gitu, mempersoalkan terus karena tidak ada ujungnya begitu. Nah oleh karena itu pada saat itu Komnas HAM menyampaikan bahwa ya ini yang penting kemudian berikutnya untuk ke depan ini identitas para anak-anak ini kemudian diuruslah kira-kira gitu. Yang itu pada fase berikutnya kemudian telah dilakukan oleh OCI gitu. Nah itu yang rekomendasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, praktek latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras hendaknya dijaga jangan sampai menjurus ke arah penyiksaan baik mental maupun fisik. Nah ini kalau terkait ini tentu nanti testimoni-testimoni dari para saksi itu yang bisa mengcounter karena kami juga tentu tidak melihat secara langsung. Tetapi prinsipnya adalah Komnas HAM sendiri sebenarnya mengakui bahwa memang terkait dengan metode pelatihan di sirkus ini agak beda gitu loh dengan atlet-atlet pada umumnya begitu, yang lain begitu. Karena apa? Karena di situ juga direkomendasi disebutkan butuh kedisiplinan dan lain sebagainya sehingga ada mungkin treatment khusus yang agak berbeda. Mungkin tingkat kedisiplinannya yang lebih tinggi dibanding yang lain. Tetapi memang Komnas HAM juga menyampaikan walaupun itu ada dalam tanda kutip dalam rangka melatih kedisiplinan, tetapi tidak boleh sampai mengarah kepada kekerasan fisik maupun psikis dan itu. Nah itu kalau terkait tuduhan itu tentu yang tadi disampaikan saksi-saksi juga itu bisa membantah itu kan gitu. Kalau itu kan harus dibantah dengan orang yang juga menyaksikan secara langsung pada saat itu. Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan rekomendasi yang keempat. Berbagai sengketa yang masih ada antara OCI dengan anak-anak atlet sirkus, ex-atlet sirkus hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah ini saya kira yang tadi juga menjadi penekanan dari Komisi 3 bahwa sebenarnya di dalam rekomendasi Komnas HAM itu jalan keluarnya itu sudah ada, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan. Dan pada saat itu sebenarnya dari pihak OCI juga sudah melakukan apa yang direkomendasikan Komnas HAM ini. Nah, detailnya seperti apa? Ya tentu ini karena nanti Pak Hamdan langsung yang mengikuti pada saat itu, saya belum dapat informasi juga. Tetapi pada saat itu informasinya telah ada penyelesaian. Sehingga kan sekian lama itu kan dalam tanda kutip sudah tidak ada lagi yang mempersoalkan itu. Kan logikanya adalah kalau pada saat itu nggak selesai ya pasti ini kan akan dituntut terus gitu. Nah, buktinya dari 97 sekarang tahun berapa ya? 2025 baru muncul lagi kan itu. Nah ini yang dalam tanda kutip juga agak mengherankan. Nah itu kira-kira 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan bagaimana secara garis besar tindak lanjutnya. Nah kemudian terakhir mungkin kami juga ingin menyampaikan satu kesimpulan begitu ya dari peristiwa ini. Muara dari tuduhan-tuduhan itu sebenarnya adalah di rekomendasi Komnas HAM. Ya. Jadi cerita-cerita yang berkembang segala macam itu, entah yang sekarang masih otentik atau tidak, atau sudah banyak dibumbui atau tidak, kita nggak tahu lah ya. Tetapi pada prinsipnya seluruh cerita itu muaranya kan ada di rekomendasi. Dan itu sudah dinyatakan secara tegas oleh Komnas HAM. Pertama, soal pelanggaran HAM-nya itu baru dugaan dan itu baru kalimatnya tadi kan cenderung begitu ya. Artinya tidak menyimpulkan terbukti, itu satu. Kemudian oleh karena itu rekomendasinya pun yang terakhir tadi yang sempat saya sampaikan tadi adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya ini sudah lebih ke hubungan privat lah kira-kira gitu. Dan yang berikutnya, kalau pada saat itu Komnas HAM menemukan ada bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke tuduhan-tuduhan atau laporan itu pasti Komnas HAM akan
meningkatkan status hasil pemantauannya itu ke tahap yang berikutnya, kira-kira gitu. Kan kalau kita tahu misalnya penanganan pelanggaran HAM berat, yaitu nanti ada proses penyelidikan. Penyelidikan itu nanti dari Komnas HAM, penuntutan di kejaksaan dan sampai ke pengadilan. Dari pihak sebelah misalnya menyampaikan pada saat itu belum ada undang-undangnya. Ya, undang-undang HAM. Undang-undang HAM itu kan ada tahun 99 kemudian tahun 2000. Saya kira itu kan rentang waktunya tidak terlalu jauh. Apalagi pada saat itu juga kita tahu, mungkin sudah kita tahu, sudah ada laporan polisi di tahun 99 kalau nggak salah ya. 97, kemudian SP3 99. Nah itu. Artinya kalau memang di situ ditemukan ada bukti-bukti untuk mengarah ke misalnya Komnas HAM pun yang bertindak misalnya, itu masih bisa gitu. Masih ada kans untuk itu, dan faktanya sekarang kan kita lihat semua itu tidak terjadi dan hanya sampai selesai di rekomendasi dari Komnas HAM. Oleh karena itu terakhir sekali kami juga berharap ke semua pihak untuk dalam tanda kutip tidak menggoreng-goreng juga rekomendasi Komnas HAM ini. Karena ini yang jadikan seolah-olah pelanggaran HAM ini terbukti begitu. Nah itu sehingga bagi semua pihak ini kalau memang mau melihat secara jernih masalah ini khususnya terkait dengan rekomendasi itu, ayo mari kita baca-baca kata demi kata, kalimat demi kalimat yang tertera di dalam rekomendasi Komnas HAM. Jangan kemudian berspekulasi, beropini, apalagi menafsirkan semau-maunya sendiri gitu loh. Nah, itu yang kami tentu harapkan kepada semua pihak agar permasalahan ini bisa on the track lagi, jernih sesuai dengan apa memang fakta yang sebenarnya. Mungkin sementara itu. Baik, terima kasih Pak Nasir. Berikutnya mungkin saya juga supaya tidak